Timnas U16 hadir ke Istana Merdeka untuk menyaksikan upacara bendera hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Seluruh skuad Timnas hadir ke istana dengan membawa piala yang baru diraih pekan lalu. Tak hanya hadiri upacara bendera, Timnas U16 bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan berfoto bersama. Dan sama saya nih, di samping saya udah ada Coach Timnas U16, Mas Bima Sakti. Mas bawa piala loh Mas, ini hasil buah kemenangan pekan lalu ya? Ya, ini sebagai kado ya buat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, kado buat bangsa Indonesia semuanya. Inilah kemenangan bersama kita, patut kita syukuri. Alhamdulillah kita juga diundang oleh Pak Jokowi untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara upacara bendera di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana. Kita harus mencontoh bagaimana pejuang kita dulu, pahlawan kita berjuang secara gigih, mempertaruhkan nyawa mereka. Sedangkan kita hanya butuh 90 menit, semangat, kita beri hadiah buat bangsa Indonesia dengan kemenangan. Oke, apa nih? Saat bertemu Timnas, Presiden Jokowi sempat memberikan sejumlah pesan agar para pemain terus menjaga kualitas permainan. Timnas U16 sebelumnya menjadi juara Piala AFF setelah menumbangkan Vietnam di babak final yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta. Usai Piala AFF, Timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia pada Oktober mendatang. Prestasi cabang sepak bola bukan hanya milik Timnas U16. Timnas sepak bola amputasi Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Indonesia melangkah ke Piala Dunia usai melewati babak kualifikasi setelah bersaing dengan Jepang, Malaysia, dan Bangladesh. Timnas amputasi Indonesia akan berlaga pada Oktober mendatang berada satu grup dengan Inggris dan Argentina. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 19. Lalu bagaimana upaya pemerintah mendorong peningkatan prestasi Indonesia di tingkat dunia termasuk Paralimpiade? Kami akan bahas bersama dengan Menpora Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Menpora. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga. Di studio juga sudah ada bersama kami, ini atlet para tenis meja David Jacobs. Selamat malam Mas. Malam. Saya ke Pak Menteri dulu, Pak Menteri. Jadi juara umum di ASEAN Para Games dengan raihan emas terbanyak sepanjang keikutsertaan Indonesia di ASEAN Para Games. Ini bisa jadi hadiah kemerdekaan kita di tahun ini yang ke-77. Tapi gimana komitmennya untuk meningkatkan prestasi atlet di ajang internasional selanjutnya? Jangan sampai kemudian setelah euforia kemenangan sekarang, kemarin juga U16 juga menang, kemudian nanti prestasinya merosot. Ya, sekarang ini kita sudah punya desain besar olahraga nasional yang dipayungi oleh Perpres nomor 86 tahun 2021. Semuanya terprogram, targetnya jelas, dan kemudian fokusnya kemana juga semua sudah jelaskan di dalam desain besar olahraga nasional. Termasuk atlet-atlet paralimpik seperti David ini ya, David pasti sudah tahu. Karena di dalam desain besar olahraga nasional, Bapak Presiden sudah menempatkan atlet-atlet paralimpik setara dengan atlet-atlet olimpik. Tidak ada perbedaan. Nah, pembinaannya pun seperti itu. Kita ada target-target, bahkan target kita 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 yang akan datang, ini mimpi besar kita, harapan kita Indonesia berada di peringkat 5 dunia, baik untuk Olimpik maupun Paralimpik. Sehingga untuk mencapai ke sana tentu harus ada pembinaan yang sistematis, terstruktur, dan dimulai dari usia dini. Kalau tidak ada itu, persis seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa begitu juara, kemudian kita sudah susah lagi untuk menjadi juara. Nah, kita tidak ingin itu. Prestasi harus didesain. Tidak bisa prestasi itu kita temukan by accident. Disitulah desain besar olahraga nasional dan pembinaannya semua terstruktur. Prestasi harus didesain, pembinaannya harus terstruktur, tapi David sendiri sebagai atlet sendiri bagaimana kemudian melihat peran pemerintah untuk mensukseskan ikut bersama-sama mulai dari pelatihannya sampai mensupport di pertandingannya? Ya kalau saya lihat sekarang ya peran pemerintah udah luar biasa ya, sudah bagus. Apalagi kita tahu sendiri ASEAN Para Games seharusnya kan bukan di Indonesia, harusnya di Vietnam. Tapi Vietnam tidak siap dan
bersyukur pemerintah, Pak Presiden, dan juga Pak Menpora dan juga Ketua NPC kita siap untuk menjadi tuan rumah, dan ini atlet-atlet sangat senang sekali ASEAN Para Games bisa terjadi, dan support pemerintah udah pasti sangat baik dalam persiapan kita pelatnas maupun juga yang tadi Pak Menteri sampaikan dalam penghargaannya pun sudah semuanya disamaratakan dengan yang non disabilitas. Oke, jadi itu kemudian yang selama ini jadi fokus dan juga concern. Jangan dibeda-bedakan antara yang non-disabilitas dengan yang disabilitas. Ya. Dari mulai hadiahnya, perhatiannya dari pemerintah. Tapi kalau David sendiri melihatnya ini sudah sangat optimalkah yang dilakukan pemerintah? Sudah sangat optimal, cuman memang kalau di disabilitas sendiri kan kita lebih perlu mencari regenerasi ya. Kan tidak mudah juga mencari bibit-bibit muda yang buat atlet disabilitas ya, itu yang memang harus benar-benar dicari lagi itu. Oke, jadi mengoptimalkan juga mulai dari mencari bibit-bibit untuk penerusnya begitu ya kira-kira David ya. Pak Menpora, ini kan sebentar lagi akan ada atlet kita yang kemudian akan bertanding di Piala Dunia untuk timnas amputasi. Ini seperti apa dukungan pemerintah? Oh ya, kita dukung penuh, bahkan mereka sudah pernah saya terima ya, dan kita untuk pelatnasnya kita fasilitasi, nanti untuk pemberangkatannya juga kita akan fasilitasi, semua kita akan fasilitasi, tetapi tentu sesuai dengan aturan, karena ini kan menggunakan APBN, menggunakan uang negara, tidak sembarangan kita mengeluarkan itu sesuai dengan aturan, tetapi komitmen pemerintah akan memberikan dukungan, akan memberikan fasilitas, mulai dari pelatnasnya sampai pada saat pemberangkatan dan pada saat di sananya. Jadi insya Allah, karena Pak Presiden luar biasa ya komitmennya terhadap olahraga. Oke, saya kembali lagi ke David. Setelah kemarin ASEAN Para Games, apalagi kemudian target yang akan dicapai prestasi ke depannya? Ya pastinya targetnya ingin lebih tinggi lagi ya. Tahun depan ada ASEAN Para Games lagi di Kamboja dan juga ASEAN Para Games di Cina. 2024 nanti ada Paralimpik di Paris, dan memang seperti yang tadi Pak Menpora sampaikan, kita prestasinya kan puncaknya di Paris itu, kita ingin mencapai yang paling tertingginya. Oke. Dan memang itu kan untuk lolos ke Paris itu perlu kualifikasi, dan dari sekarang ini kita sudah harus mengikuti turnamen-turnamen single event. Oke. Sejauh ini dukungan pemerintah, kalau misalnya tadi Pak Menteri, kalau U19 akan berlaga di Piala Dunia tahun depan, sudah siap pemerintah? Sejak 2021 pemerintah sudah siap, kan tadinya ini tahun 2021. Kemudian karena pandemi, FIFA mengundurkan ke 2023. Bahkan timnas yang kita persiapkan, kalau masih ingat ada yang kita TC-kan di Kroasia dan di beberapa tempat. Sekarang sayangnya mereka sudah tidak bisa turun karena usianya sudah lewat ya. Tetapi namun demikian tetap pemerintah memberikan support kepada PSSI karena akan bertanggung jawab terhadap prestasi adalah PSSI, penyelenggaraannya adalah saya. Maka kita dukung penuh. Pelatihannya di mana, mau tryout kemana, pelatihnya siapa, itu semua kita support. Jadi kita siapkan betul, kita tidak mau kita lolos karena hanya sebagai tuan rumah, tetapi begitu di babak penyisihan kita tidak bisa berbicara banyak. Itu yang kita persiapkan betul, karena kita akan ketemu dengan tim-tim besar dari negara-negara yang tradisi sepak bolanya sudah sangat luar biasa. Misalnya yang dari Eropa, dari Amerika Latin, itu kan tim-tim yang luar biasa sepak bolanya. Nah itu akan datang ke Indonesia, 23 negara, 24 dengan Indonesia. Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan mudah-mudahan prestasi timnas U19 atau under 20 kita itu juga bisa memperlihatkan prestasi yang baik. Amin, itu harapan kita buat Merah Putih berkibar di ajang internasional lebih banyak lagi. Terakhir untuk Anda David, hari ini momentum Hari Kemerdekaan, pesan untuk pemerintah untuk mewakili para atlet kita. Ya, buat saya Hari Kemerdekaan ini bagaimana saya sebagai seorang atlet, juga teman-teman yang berlaga di Para Games kemarin,
kita bisa terus berkarya, terus berjuang sesuai dengan apa yang kita miliki ya di tengah keterbatasan fisik kita. Dan saya melihat ini sudah bukan dulu mungkin saya waktu kecil merasa ini keterbatasan fisik, ini kekurangan, tapi justru setelah saat ini justru kekuatan kita gitu. Jadi harapan saya untuk dengan adanya ASEAN Para Games itu membawa dampak yang besar lah buat anak-anak muda khususnya yang disabilitas. Mereka tidak minder dengan keadaan, mereka terus berjuang, terus semangat agar makin banyak lagi nih atlet-atlet disabilitas Indonesia yang bisa berprestasi sampai ke level dunia. Itu harapan kita semua. Terima kasih David Jacob, terima kasih juga Menpora Zainuddin Amali telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.